Hai teman-teman semua, para pencari cinta dan teman-teman yang gemar astrologi juga. Apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Pernah gak sih kalian tuh bertanya-tanya, kenapa ya aku terus tertarik sama orang-orang yang punya ciri-ciri mirip atau tipe yang sama? Atau kenapa juga aku tuh selalu salah pilih? Nah, mungkin sebetulnya jawabannya kalau kamu tertarik ya, ada di birth chart kamu. Ada di tabel kelahiran atau bagian kelahiran kalian. Salah satu indikator yang bisa kita lihat kalau kita pengen cek kira-kira ciri-ciri jodoh kita atau ciri-ciri pasangan kita itu adalah Juno. Yap, Juno is the hidden gem in astrology. Juno itu agak overrated sih. Atau bahkan mungkin buat beberapa orang yang nggak tahu malah bisa dianggap underrated. Tapi Juno itu kalau dipahami bisa kasih petunjuk tentang ciri-ciri pasangan ideal, alias siapa sih yang mungkin cocok jadi soulmate kamu. Bayangkan Juno itu seperti Google Map buat cinta. Dia bakalan kasih rambu-rambu atau pertanda soal karakteristik pasangan yang mungkin bisa bikin kamu baper, kelepek-kelepek, tapi juga bisa ngerasa kayak klik banget dan cocok banget buat hubungan jangka panjang. Dan ini bukan cuma tentang, oh aku suka sama orang yang cakep, yang menarik. Tapi melalui Juno, kita bisa belajar tentang siapa sih yang bisa betul-betul kasih kamu rasa aman, rasa nyaman, dan bisa mendukung kamu jadi versi terbaik dirimu sendiri. Misalnya contohnya, kalau kamu punya Juno di Leo, mungkin kalian bisa tertarik sama orang-orang yang percaya diri dan gak takut buat jadi pusat perhatian. Tapi dari Juno juga, kita bisa belajar tentang gimana cara menghargai sisi unik pasangan kita. Dan bahkan menghargai keinginan dan kebutuhan diri kita. Birth kita tuh menyimpan banyak fakta loh. Terutama buat orang-orang yang tertarik. Juno itu juga bisa bantu kamu memahami tentang red flags atau bahkan green flags dalam hubungan. Kalau kamu merasa kamu terus-menerus ketemu orang-orang yang kayaknya gak cocok deh. Padahal awalnya mungkin manis banget, bisa jadi itu bukan karena kalian gak cocok sama mereka, tapi kamu belum paham apa yang kamu butuhkan. Nah, Juno ini bisa dijadikan sebagai cheat sheet. Nah, ini serunya belajar astrologi. Kalian jadi bisa lebih tahu tentang apa yang perlu kamu cari, apa yang perlu kamu pahami, dan apa yang sebetulnya penting buat kamu, bahkan perlu kamu hindari. Jadi, kedepannya kamu gak asal jatuh cinta, tapi jadi lebih selektif juga dan lebih terarah. Jadi, buat kalian yang penasaran dan mau tahu lebih dalam lagi, stay tune karena di video ini dan juga di 11 video yang lain aku akan bahas Juno di tiap zodiak, Juno di tiap sign. Aku akan kasih kalian tips sederhana untuk memahami Juno di birth chart kamu sendiri. Siapa tahu setelah ini, setelah kamu paham dengan Juno placement kamu, dengan Juno kamu jadi bisa bilang, oh, ini tuh yang aku butuhkan. Atau, oh, ini tuh alasan kenapa aku tertarik dengan tipe-tipe seperti itu. Semoga video ini bisa nantinya bermanfaat buat kalian yang memang butuh bukan hanya untuk kenal dan cari tahu siapa ciri-ciri jodoh kamu, tapi juga memahami gimana cara baiknya buat kamu mencintai dan juga dicintai. Oke? Jangan lupa untuk like ya. Langsung like dong. Silakan bagikan video ini atau video lain dari Lesion Priestess ke teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain juga dari Lesion Priestess. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Well, buat teman-teman yang punya placement Juno di Capricorn, alias para pencari cinta sejati yang haus akan kestabilan. Kali ini kita akan bahas tentang Juno di Capricorn yang memang sangat mendambakan komitmen yang serius, tapi diam-diam juga bisa hot. Kalau kamu ada memiliki Juno di Capricorn, kalian tuh biasanya nggak main-main soal cinta. Kamu mencari pasangan yang bisa jadi batu karang dalam hidup kamu. Seseorang yang tangguh, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan kapan saja. Pasangan ideal kamu itu seperti wine, old wine ya. It gets better within time. Semakin lama malah semakin berharga, semakin enak, dan semakin bernilai, semakin mahal. Mereka mungkin nggak langsung menunjukkan pesonanya di awal, tapi semakin kamu mengenal mereka, semakin kamu akan merasa tertarik.
Ini bukan cinta yang eksplosif atau meledak-ledak sejak awal gitu loh. Mainkan cinta yang cenderung tumbuh perlahan. Cinta yang tumbuh karena terbiasa. Dan semakin terbiasa, semakin tumbuh secara perlahan, malah jadi semakin kuat. Capricorn vibes banget kan? Bayangkan begini, kamu bertemu dengan seorang yang selalu tepat waktu, bisa diandalkan, punya visi hidup yang jelas. Mereka nggak perlu berkata banyak, tapi setiap tindakan mereka itu menunjukkan kalau mereka peduli dan kamu bisa bergantung sama mereka. Misalnya mereka nggak mungkin sering-sering bilang I love you, tapi mereka ingat kapan ulang tahun kamu, apa makanan favorit kamu. Mereka mendengarkan dan mendukung setiap mimpi dan harapan kamu. Dan mereka selalu punya caranya untuk menunjukkan rasa cintanya, intangible, realistic ways gitu loh, dalam cara-cara yang nyata. Kalian tuh biasa lebih memprioritaskan action dibanding mungkin cuman ngomong basa-basi atau flirty nggak jelas gitu. Dan biasanya pasangan untuk teman-teman yang punya Juno di Capricorn itu bukan hanya pekerja keras. Mereka juga punya sisi lembut yang tersembunyi di balik sikap serius mereka. Kalau kalian sabar, kamu akan menemukan bahwa di balik tembok tinggi yang dimiliki pasangan kamu, mereka adalah sosok yang setia dan romantis dengan cara mereka sendiri. Tipe yang mungkin bisa diam-diam kayak menyelipkan love notes atau kayak menunjukkan ke kamu kayak hari ini jangan lupa makan ya, atau hari ini semangat kerjanya ya. Simple notes atau simple things yang it's gonna be memorable for you. Berkesan banget pasti buat kalian. Dan teman-teman yang punya placement Juno di Capricorn itu juga bisa menunjukkan kalau kamu membutuhkan pasangan yang memang sangat ambisius, punya ambisi. Bukan cuma ambisi pribadi, tapi seseorang yang memang bisa membangun sesuatu hal bersama-sama dengan kalian. Entah itu keluarga, bisnis, atau mimpi-mimpi besar lainnya. Any kind of dreams, any kind of big dreams. The bigger the dreams, the better, right? Dan hubungan ini bukan hanya sekedar cinta. Karena buat kalian itu hubungan adalah partnership yang memang perlu dibangun atas dasar kesetiaan, loyalty, terus atas dasar kerja keras, dan atas dasar kejujuran. Atas dasar fondasi yang kuat. Tapi hati-hati, teman-teman yang punya placement Juno di Capricorn itu juga punya kelemahan. Kamu mungkin cenderung terlalu fokus mencari pasangan yang sempurna atau terlalu stabil, sampai kamu lupa untuk menikmati spontanitas dalam hidup. Jangan sampai kalian itu menolak kehadiran atau kedatangan seseorang hanya karena mereka tuh nggak sesuai dengan checklist standar-standar apa yang kamu anggap ideal. Karena terkadang, kayak lagunya Rihanna ya, kalau nggak salah, We Found Love in a Hopeless Place. Cinta tuh bisa datang dalam waktu atau dalam timing, dalam bentuk yang tidak terduga loh. Nah, buat pasangan ideal kalian, hubungan itu adalah investasi jangka panjang. You're not the type of people or person who falls in love very easily. Kamu bukan tipe yang mudah menyerah juga, bukan tipe yang gampang jatuh cinta. Dan biasanya kamu dan pasangan kamu itu sangat menginginkan orang-orang yang punya visi serupa. Kalau kamu punya mimpi yang besar, tapi nggak mau berusaha, atau pasangan kamu lihat punya mimpi yang besar, tapi dia nggak mau berusaha, no, it's not gonna work. Mungkin kamu akan merasa kayak ini nggak akan berjalan mulus. Kamu harus siap membangun sesuatu hal bersama dengan mereka. Dan kamu akan merasa pasangan kamu harus siap membangun suatu hal sama kamu. Tapi siapa bilang kalian yang punya Juno di Capricorn itu boring atau membosankan? Justru pasangan yang cocok buat kalian itu biasanya punya selera humor yang nyambung gitu loh sama kamu. Dan biasanya kalian bisa agak-agak tajam mulutnya, bisa agak-agak sarkastis, bisa agak-agak sarkas gitu. Dan mampu buat kalian ketawa di tengah situasi yang stres. Kamu mengharapkan pasangan yang tahu gimana cara untuk meringankan suasana tanpa malah kehilangan fokus dengan tujuan hidup. Dan gimana cara agar kamu bisa memanifestasikan pasangan ini? First thing first. Okay, just make sure that you are already in a state or you are already in a position where you're becoming your best self. Pastikan kamu juga sudah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. We attract what we are kan? Our vibes strike our tribe. Vibrasi kita akan selalu menjadi magnet untuk menarik apa yang selaras dan sepadan dan memang cocok buat kita. Apa yang udah memang pantas kita terima. Dan pastikan kamu juga sudah bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kamu menghargai seseorang yang mungkin punya integritas dan tahu apa yang mereka inginkan. Lebih baik lagi kalau kamu ngerasa pasangan kamu tuh tahu apa yang mereka mau. Jadi fokus dulu sama pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan karir kamu. Next, selanjutnya. Coba perhatikan lingkungan kerja atau komunitas profesional kamu. You may find your partner there loh. Kamu bisa menemukan pasangan ideal kamu di lingkungan kerja atau komunitas profesional kamu. Atau tempat di mana kamu lihat
orang-orang bekerja keras untuk mendapatkan masa depan kamu. Bisa jadi mungkin kamu dikenalkan oleh kolega, mentor, atau profesor, atau bahkan itu mereka, atau bahkan ini adalah orang yang punya power, orang yang punya influence, dan kamu kagum sama mereka karena dedikasi dan kerja keras mereka. I know some people in my life who have Juno in Capricorn, and they end up with their partners yang sama-sama workaholic juga sih sebetulnya. Karena biasanya teman-teman yang punya placement Juno di Capricorn itu sadar atau nggak sadar juga agak-agak workaholic. Next, yang ketiga, lepaskan ekspektasi yang berlebihan atau unrealistic expectations. Pasangan yang cocok buat kalian itu bukan berarti harus selalu paling kaya raya atau punya jabatan paling tinggi. Yang penting adalah pasangan kamu punya visi, dedikasi, dan nilai-nilai yang sejalan dengan apa yang kamu percayai dan apa yang kamu anggap ideal. Jangan sampai kamu terlalu sibuk mengejar kesempurnaan atau perfection sampai kamu melewatkan kesempatan atau potensi yang mungkin ada di depan mata kalian. Jadi, buat kalian yang mungkin punya placement Juno di Capricorn, ingat kalau misalnya cinta sejati, buat kamu itu adalah seorang yang bisa membangun masa depan bersama-sama dengan kamu. Mereka mungkin datang dengan sikap yang serius, cuek, atau bahkan dingin, atau bahkan awalnya mungkin terkesan aloof, atau kaku, atau pendiam. Tapi percayalah kalau mereka itu membawa cinta yang stabil dan dalam gitu loh. Jadi, pastikan kamu juga bisa buka diri, buka hati, percaya pada proses. Jangan takut pada jatuh cinta. Jangan takut untuk jatuh cinta. Jangan takut sama cinta. Karena seseorang yang bisa menjadi pilar atau fondasi yang kokoh dalam hidup kamu dan bisa memberikan kamu kestabilan dan seksi, right? Itu seksi kan buat kalian. Well, aku rasa ini semua yang mungkin bisa aku bagikan buat kalian, teman-teman yang punya placement Juno di Capricorn kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Oh ya, kalau kalian suka jangan lupa untuk like, komen guys aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru, dan follow juga dong akun sosial media Relation Priestess yang lain yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini linknya, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless, I love you guys so much.